Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Setelah kita menyampaikan 3 kata pengantar dari fikih thaharah, kita akan memasuki al-faslul awal. Pasal yang pertama, aqsamul miyah wa ahkamuha, pembagian air dan hukum-hukumnya. Di pasal yang pertama ini ada 5 pembahasan. Al-mabhasul awal, dan pembahasan pertama adalah aqsamul miyah, pembagian air. Ikhtalafa ahlul ilmi fi aqsamil miyah ala aqwalin aqwaha qawlani. Para ahlul ilmi berselisih pendapat tentang pembagian air ini ke dalam beberapa pendapat, dan yang paling kuat ada 2 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat pertama mengatakan annal ma salasatu aqsamin, bahwasanya air itu ada 3 bagian. Tahurun, pertama suci dan mensucikan, wa tahirun, kedua suci tapi tidak mensucikan, wa najisun, dan yang ketiga adalah air najis. Wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyah al-arba'ah fil jumlah, dan ini berdasarkan kesepakatan 4 mazhab fikih, al-Hanafiyah, al-Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga al-Hanabilah secara global, meskipun ada sedikit perbedaan pada perincian-perincian kecilnya. Al-adillah, dalil-dalilnya adalah awalan minas sunnah. Pertama dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Wahai Rasulullah, kami naik kapal di laut dan kami membawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami wudu dengan air kami, maka kami akan kehausan. Afana tawadda'u min ma'il bahri, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air laut itu tahur, suci dan mensucikan airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Kharajahu Abu Dawud wa Tirmizi, dan silakan dibaca seterusnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan di akhirnya disebutkan wa qala Tirmizi hasan sahih, dan Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wajhud dilalah, sisi pendalilan dari hadis tadi, anna sahabah ya'lamuna anna ma'al bahri tahirun wa laisa najisan bila syak, bahwasanya sahabat Nabi mengetahui bahwa air laut itu suci dan tidak najis tanpa ada keraguan. Fasu'aluhum innama kana an tathhiri ma'il bahri la an taharatihi. Adapun pertanyaan mereka itu hanya terbatas pada mensucikan dengan air laut, bukan tentang kesucian airnya. Wa hadza yadullu ala anna hunaka ma'an tahiran laisa bitahurin. Dan ini menunjukkan bahwasanya di sana ada jenis air yang disebut air suci tapi tidak bisa mensucikan. Dalil yang kedua,
ahaditsun nahyi anil iktisal fil ma'ir raqid, yaitu hadis-hadis larangan untuk mandi bersuci dengan air yang tergenang. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam sahihain secara marfu, la yabullanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yagtasilu fihi. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wan nahyi an ghamsil yadi fil ina'i qabla ghusliha liman qama minan naum. Dan juga hadis tentang larangan memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum dicuci bagi siapa saja yang bangun dari tidur. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ih." Barang siapa atau apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke dalam air yang akan dipakai untuk wudu. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana bermalam tangannya. Maksudnya jangan sampai tangannya menyentuh hal-hal yang najis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wajhud dilalatu minha. Nah, sisi pendalilan dari dua larangan tadi, annahu qad warada an-nahyu 'anil iktisal fi hadhil miyah, bahwasanya telah datang larangan untuk mandi bersuci dengan air-air ini, ma'adami najasatiha, ya walaupun air tersebut tidak najis. Fadalla dzalika ala wujudi naw'in minal ma' laisa binajisin. Dan ini menunjukkan adanya macam air yang tidak najis, wala yumkinu tatahhuru bih, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Wa huwa tahiru. Dan yaitu namanya adalah air suci, ya tapi tidak mensucikan. Wallahu taala alam. Di pendapat yang pertama ini tidak disebutkan dalil tentang air tohur dan juga air najis, karena itu disepakati ya oleh seluruh ulama pembagian itu. Dan yang pendapat inilah yang diperselisihkan. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan di pendapat yang kedua dalil-dalil tentang pembagian air tohur dengan air najis.